Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa bil ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Mudah-mudahan kalian semua sudah memiliki dan memegang LKS kalian. Dan kita akan membahas bab kedua, yakni akhlak tercela, yang biasa disebut dengan akhlakul mazmumah. Akhlak tercela adalah suatu perilaku yang tidak baik, dan sebagai seorang muslim tentu kita harus menghindarinya. Jika kita membaca dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Di sini yang dimaksud dengan berbuat kerusakan adalah yang pertama, merusak lingkungan, baik itu makhluk hidup maupun makhluk yang tak hidup. Yang kedua, merusak hubungan satu dengan yang orang lain atau hubungan kita dengan masyarakat. Dan yang ketiga adalah merusak diri sendiri. Dan salah satu yang dapat merusak diri kita sendiri adalah minuman keras atau yang biasa disebut dengan khamr. Dan jika kalian melihat di LKS, dalil nakli dilarangnya kita untuk mengkonsumsi minuman keras adalah Quran surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Itulah dalil nakli bahwasanya diharamkannya minuman khamr oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun secara akli atau secara akal, kenapa minuman keras itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena pertama, bisa merusak jasmani kita, diri kita. Bisa membuat liver kita rusak, bisa menjadi lambung kita rusak, bisa menjadi jantung ataupun paru-paru kita rusak. Ya, walaupun minuman khamr atau minuman yang beralkohol barang tentu pasti ada manfaatnya, tetapi mudaratnya jauh lebih besar dibandingkan manfaatnya. Itulah sebabnya kemudian secara akal minuman keras dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selain merusak jasmani kita, sesungguhnya minuman keras mampu merusak akal pikiran kita, sehingga kita tidak mampu untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ada sebuah kisah, walaupun kisah ini bisa jadi fiktif belaka, tetapi bisa menjadi pemahaman kita, pembelajaran kita bahwasanya minuman keras itu sangat berbahaya. Dahulu ada seorang muslim yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dalam hidupnya dia berupaya untuk menjauhi segala larangan Allah dan menjalankan perintah Allah. Sehari-hari hidupnya hanya diisi ibadah, 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 baik yang wajib maupun yang sunnah. Barang tentu, jika ada seorang yang taat kepada Allah, ada makhluk yang sangat iri kepadanya. Siapa itu? Tentu saja setan. Maka setan berupaya untuk menggoda orang tersebut. Setan hadir menjelma menjadi seorang perempuan yang sangat cantik. Setan ini sadar bahwasanya kalau dia langsung menggoda, tentu orang ini tidak akan tertarik. Maka setan itu pun berpura-pura datang kepada seorang yang taat tadi dengan berupaya mengatakan dia meminta tolong kepadanya. Karena sebagai seorang muslim tentu dia akan menolong bagi semua orang yang sedang kesusahan. Maka dia tidak keberatan untuk menolong perempuan tersebut. Maka diajaklah laki-laki tersebut ke rumah perempuan. Sesampai di rumah perempuan, tiba-tiba ketika laki-laki itu masuk, perempuan itu kemudian menutup rapat-rapat pintu rumahnya. Kemudian perempuan itu mengatakan kepada laki-laki tersebut, kamu boleh keluar dari rumah ini dengan syarat melakukan perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 pilihan. Yang pertama, dia membunuh bayi yang kecil yang saat itu sedang tidur. Kedua, dia berzina dengan perempuan tersebut. Atau yang ketiga, dia meminum minuman keras atau khamr tersebut yang sudah disediakan perempuan tadi di dalam rumah itu. Laki-laki tersebut kemudian berpikir, kalau dia membunuh bayi, maka dosanya sangat besar. Bukankah jika seorang muslim membunuh manusia, sama halnya dia membunuh seluruh umat manusia? Maka barang tentu dosanya besarnya luar biasa. Maka dia tidak mau melakukan dosa tersebut. Yang kedua, dia mau, pilihannya adalah berzina. Dia berpikir, kalau ia berzina enak mungkin, tetapi kan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia tidak mau melakukan itu. Namun dia kemudian berpikir, kalau dia zina, kemudian perempuan itu hamil dan memiliki anak, bagaimana nasibnya? Tentu dosanya besar. Sudah berzina, memiliki anak, bisa jadi kemudian anaknya menanggung malu, atau kemudian dia menelantarkan anak tersebut. Maka dia tidak mau melakukan itu. Yang ketiga, dia harus minum minuman keras. Dia berpikir ini dosa yang resikonya paling kecil. Maka kemudian dia memilih, baiklah, kalau begitu, kata laki-laki tersebut kepada perempuan yang menawarinya, saya lebih baik minum minuman keras. Perempuan ini tersenyum, kemudian, baik, ini silakan nikmati, minum sepuas-puasnya. Maka laki-laki tersebut kemudian minum dengan ya sebenarnya dia berhati-hati.
tetapi kemudian dia minum seteguk, 2 teguk, segelas, 2 gelas, sebotol, 2 botol, sambil ditemani perempuan tadi. Akibatnya apa? Ketika dia terbuai dengan minuman-minuman tersebut, akal pikirannya tidak bisa berpikir dengan jernih. Dia tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Sehingga ketika perempuan yang ada di sampingnya terus-menerus merayu dan menemaninya, kemudian dia lalai, dia kemudian berzina dengan perempuan itu. Di saat dia berzina, kemudian tiba-tiba bayi yang ada di sebelahnya tadi, yang seharusnya di pilihan pertama dia harus bunuh, menangis. Akibatnya dia merasa terganggu. Maka dia kemudian mengambil sebilah pisau, dibunuhlah bayi tersebut. Nah, dari cerita yang sekelumit ini saja, awal minuman keras yang dia anggap dosa yang minum sekali, dosanya akibatnya luar biasa. Kalau andai kata dia memilih dosa membunuh bayi, mungkin dia hanya membunuh bayi. Kalau dia memilih berzina, mungkin dia akan hanya melakukan dosa berzina saja. Tetapi karena dia memilih minum minuman keras, akibatnya karena akalnya tidak bisa berpikir dengan jernih, maka dosa ketiga-tiganya dia lakukan semua. Na'udzubillah min dzalik. Itulah sebabnya mari sama-sama kita hindari minuman-minuman keras. Termasuk diantaranya adalah narkoba. Karena narkoba sejenis, akibatnya sama bahkan lebih berbahaya dibandingkan minuman keras. Sama-sama kita hindari. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita untuk bisa menghindarinya, dan mudah-mudahan COVID-19 ini bisa segera berlalu sehingga kita bisa bertemu kembali dan belajar bersama-sama lagi secara langsung di sekolah kita yang sama-sama kita cintai, yakni SMP Hantua 5. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.